Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky K. Chandra Dewi dengan NIM 106. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi mengenai macam-macam koperasi konvensional. Seperti yang kita ketahui bahwa koperasi itu merupakan salah satu faktor penting dalam penggerak sebuah perekonomian dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, koperasi itu memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk usaha bersama untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa macam koperasi. Yang pertama yaitu koperasi konsumsi. Di sini koperasi konsumsi dapat diartikan sebagai koperasi yang mana pengelolaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi maupun barang yang dibutuhkan setiap hari oleh setiap anggota koperasi. Koperasi konsumsi ini biasanya mengadakan usaha berupa membeli barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan anggota, kemudian menyalurkan barang-barang konsumsi kepada anggota yang menyalurkan barang-barang konsumsi kepada anggota dengan mematok harga yang cukup rendah, seperti itu. Dan juga yang ketiga berupaya untuk membuat sendiri barang-barang konsumsi yang akan digunakan untuk keperluan anggota koperasi, seperti itu. Kemudian yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Di sini koperasi simpan pinjam mungkin tidak terdengar asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Tentunya tidak sedikit pula masyarakat yang memanfaatkan koperasi tersebut dalam membuka lapangan pekerjaan. Kemudian dalam hal ini koperasi simpan pinjam dapat diartikan sebagai jenis koperasi yang bergerak dalam bidang pembentukan modal yang mana bertujuan untuk kesejahteraan dan keproduktifan setiap anggota koperasi. Dengan kata lain, koperasi simpan pinjam ini merupakan sebuah lembaga yang menjalankan suatu usaha pembiayaan maupun penghimpunan dana dari anggota yang nantinya akan disalurkan kembali kepada anggota, bahkan ke masyarakat luas, seperti itu. Kemudian macam-macam koperasi yang selanjutnya yaitu ada koperasi produksi. Di sini menurut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, koperasi produksi merupakan koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Dalam koperasi ini, anggotanya terdiri dari para penghasil barang, misalnya seperti buruh maupun pengusaha-pengusaha kecil, seperti itu. Di sini koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input maupun sarana produksi yang dapat menunjang ekonomi setiap anggota, sehingga setiap anggota merasakan manfaat dengan adanya koperasi, sebab mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. Kemudian macam-macam koperasi yang selanjutnya yaitu ada koperasi jasa. Di sini koperasi jasa merupakan koperasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Menurut Kholsur Rohmatul, koperasi jasa merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan juga non anggota. Contohnya itu seperti pelayanan koperasi di bidang jasa simpan pinjam, asuransi, angkutan dan lain sebagainya. Kemudian koperasi yang terakhir ada koperasi serba usaha. Di sini koperasi serba usaha merupakan suatu bentuk koperasi yang di dalamnya melakukan berbagai kegiatan usaha yang mana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kepentingan ekonomi para anggotanya, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan
diteruskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafina Berlianti, NIM saya 1907211000069. Di sini saya akan menjelaskan atau meneruskan materi tentang macam-macam koperasi konvensional dan syariah. Adanya koperasi syariah pada hakikatnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional, yang mana dalam koperasi syariah mendapatkan muatan berupa prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan syariat Islam, serta peneladanan terhadap perilaku ekonomi sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Konsep pendirian koperasi syariah pada dasarnya menggunakan konsep syirkah mufawadah, yaitu sebuah usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana masing-masing juga memberikan kontribusi berupa dana dengan porsi yang sama, besar serta partisipasi kerja yang sama. Selain adanya syirkah mufawadohah, dalam pandangan Islam terdapat beberapa macam syirkah, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah syirkah inan, merupakan suatu bentuk kerja sama permodalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang bertujuan untuk melakukan usaha bersama dan membagi keuntungan maupun kerugian berdasarkan porsi yang sesuai dengan kesepakatan orang tersebut di awal perjanjian. Yang selanjutnya, syirkah wujud. Syirkah wujud bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang lebih bertujuan untuk membeli sesuatu tanpa modal, atau hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi di antara mereka. Yang ketiga, syirkah abdan. Dalam kerjasama ini tidak diperlakukannya suatu modal berupa dana, akan tetapi yang lebih dibutuhkan yaitu kebutuhan keterampilan dan tenaga. Konsep dari syirkah abdan ini pada dasarnya bertanggung jawab terhadap perusahaan, yaitu semua orang yang terlibat dalam kongsi atau kerjasama tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Agristina, NIM 001. Di sini saya akan menjelaskan tujuan koperasi konvensional. Tujuan didirikan koperasi yaitu guna untuk mensejahterakan para anggota koperasi, seperti yang tertuang dalam UU nomor 25/1992 tentang perkoperasian. Pada pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota merupakan suatu program utama dalam koperasi, yang mana melalui pelayanan usaha. Prinsip koperasi konvensional. Prinsip koperasi dapat dijelaskan dalam dua versi menurut undang-undang, yaitu versi Undang-Undang Nomor 12/1967 dan versi Undang-Undang Nomor 25/1992. Menurut Undang-Undang Nomor 12/1967, yaitu 1. Memiliki sifat keanggotaan yang sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. 2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi guna mencerminkan sikap demokrasi dalam koperasi. 3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota. 4. Adanya pembatasan bunga atas modal. 5. Mengembangkan kesejahteraan anggota, khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 5. Usaha ketata-laksanaannya bersifat terbuka. 6. Swadaya, swakarya, dan swasembada mencerminkan prinsip dasar percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Erlinda dengan NIM 19,07211000130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tujuan dan prinsip koperasi konvensional dan koperasi syariah.
Sebenarnya prinsip koperasi ini sudah terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 67 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Namun yang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 67 seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Adapun prinsip koperasi yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini sesuai dengan undang-undang tersebut yaitu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Terus pengelolaan dilakukan secara demokratis, adanya pembagian SHU dilakukan secara adil, yang mana sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Adanya pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan yang terakhir kemandirian. Selanjutnya mengenai tujuan koperasi syariah. Didirikannya suatu lembaga pasti ada tujuan tertentu, sama halnya dengan didirikannya koperasi syariah di Indonesia, memiliki tujuan untuk mensejahterakan ekonomi anggota sesuai dengan norma dan moral Islam, terus menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, serta pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata kepada anggota. Tujuan koperasi syariah menurut para ahli tersebut sudah sesuai dengan norma dan moral Islam yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Di situ kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya sebagai makhluk Tuhan haruslah mengkonsumsi makanan yang halal atau diperbolehkan dalam agama Islam. Selain itu, kita sebagai umat muslim juga diperintahkan untuk menjauhi setiap larangannya. Nah, di dalam Islam juga menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Selanjutnya mengenai prinsip koperasi syariah. Sama halnya dengan koperasi konvensional, dalam koperasi syariah juga terdapat prinsip-prinsip yang ditekankan guna menjalankan kegiatan operasionalnya. Adapun macam-macam prinsip koperasi syariah yaitu ada beberapa. Yang pertama, kekayaan merupakan suatu amanah dari Allah sehingga tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, seluruh umat manusia diberi suatu kebebasan dalam bermuamalah selama dalam menjalankan tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Yang ketiga, manusia merupakan khalifah di muka bumi ini atau merupakan sebagai pemimpin di muka bumi. Yang keempat, menjunjung tinggi suatu keadilan dan juga menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung riba. Karena kita tahu sendiri bahwa riba itu sangat dilarang dalam agama Islam. Adapun prinsip-prinsip lain dari koperasi syariah itu ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya larangan melakukan perbuatan maisir. Di sini maisir artinya di sini dalam transaksi tersebut dilarang dalam koperasi syariah adanya maisir karena di situ merupakan sebuah transaksi yang digantungkan kepada barang yang tidak pasti sehingga itu akan menimbulkan kerugian. Yang kedua, adanya larangan praktik usaha yang melanggar suatu norma dalam masyarakat serta melanggar kesusilaan dalam masyarakat. Yang ketiga, larangan melakukan transaksi gharar. Gharar sendiri itu kan merupakan segala transaksi yang dilakukan secara tidak transparan dan tidak jelas, sehingga dapat merugikan salah satu pihak jika kita menggunakan transaksi tersebut. Yang terakhir ada larangan melakukan sebuah transaksi atau yang dapat membahayakan individu maupun masyarakat. Adapun transaksi yang di dalamnya tidak sesuai dan bertentangan dengan maqasid syariah dalam Islam. Hal itu sangat dilarang karena sangat merugikan juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.